Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sehat selalu. Ibu-ibu, bapak-bapak semua. Kalau kita diam, tanah kita yang sudah dirampas itu mereka belum puas. Sebentar lagi rumah kita, kediaman kita pun mereka ambil untuk kepentingan perusahaan besar. Kalau kita tidak melawan, kita jadi gelandangan. Oleh karena itulah rakyat di Rempang berani mati untuk mempertahankan kediaman mereka. Mereka di Pulau Rempang itu sudah turun-temurun, punya sejarah ratusan tahun. Tiba-tiba demi perusahaan besar, nggak besar-besar amat sih, ngakunya perusahaan besar gitu, rakyatnya disuruh pindah keluar pulau. Pekerjanya nanti didatangkan dari China, dari Cina, dari Tiongkok. Nah, siapa tahu Pangalengan ini sebentar lagi ditemukan tambang emas misalnya. Udah, tambah panjang lagi. Kita disuruh pindah. Enggak ditarik. Ganti rugi namanya. Diganti tapi kita rugi. Tidak boleh kita biarkan. Oleh karena itu tanah Pangalengan ini sebelum merdeka ya punya rakyat. Lalu penjajah kita itu datang menanam berbagai jenis tanaman produksi. Mereka tidak merampas tanah rakyat. Mereka bayar sewa. Setelah merdeka, perusahaan Belanda itu diambil alih oleh negara. Jadilah PTPN itu. Yang bikin berisik ini juga kelihatannya PTPN itu. Mereka nggak bayar sewa. Kalau kita mengambil sejengkal dari tanah PTPN itu, kita dianggap penyerobot tanah, masuk penjara. Seperti saudara-saudara kita di balik gunung sana di desa Ciberem, masuk penjara. Saya datangi teman-teman yang di penjara itu, yang memperjuangkan hak mereka sebetulnya. Karena tidak mungkin petani bisa sejahtera, boro-boro sejahtera, bisa memenuhi kehidupan dasarnya, kebutuhan dasarnya, kalau tanahnya cuma rata-rata 0,22 hektar saja. Hasilnya tidak akan cukup untuk dimakan sendiri. Oleh karena itulah reforma agraria tidak bicara sekedar kepemilikan tanah, tapi bagaimana kepemilikan tanah jadi modal utama untuk nanti dihimpun kekuatan rakyat di desa melawan kaum kapitalis kota itu. Jadi kuncinya bersatu. Kalau kita bercerai-berai, kita dikuasai lagi oleh perusahaan-perusahaan besar itu. Ada kapitalis swasta, ada kapitalis negara. Nah, saudara-saudara sekalian, saya kebetulan ditunjuk jadi salah satu anggota tim percepatan reformasi hukum agraria dan sumber daya alam.
kita sudah sampaikan rekomendasinya kepada Presiden minggu lalu. Ya didengar, tapi nggak tahu kita dilaksanakan atau tidak, tapi kita harus kawal. Ya, teman-teman ada puluhan di sana ingin mengawal terus, memastikan reforma agraria ini menjadi yang terpenting. Bukan sekedar penting, tapi terpenting. Karena inilah satu-satunya modal rakyat yang masih tersisa. Nah, tatkala buruh bergerak, buruh butuh bantuan petani, mahasiswa, perempuan. Tatkala petani bergerak, butuh buruh, mahasiswa, pelajar, dan perempuan. Tapi sekarang kita harus bergerak sama-sama. Harus punya satu agenda besar buat kita wariskan kepada anak cucu kita. Buat anak-anak kita itu yang duduk di depan, ya, masa depan mereka makin suram. Barangkali tanahnya tinggal 200 meter nanti per orang. Kalau caranya begini terus, diambil terus oleh korporasi, sementara perusahaan-perusahaan besar itu, satu grup itu ada yang menguasai lebih dari 1 juta lahan. Ini udah nggak benar. Cukup sudah. Tidak ada lagi kompromi buat ketidakadilan ini. Ketimpangan kepemilikan lahan itu udah keterlaluan. Jauh lebih parah dari ketimpangan pendapatan. Nah, sebentar lagi tanah lapang ini akan diisi oleh kampanye. Ini bisa juga ini. Partai-partai atau capres. Nah sekarang kita ubah. Bukan mereka yang ngomong, tapi kita yang ngomong menuntut apa buat anak cucu kita ke depan. Mau nggak mereka melaksanakan itu? Jadi kita balik sekarang. Karena kita udah capek dengan janji mereka yang istilah teman-teman tadi palsu. Rakyat, sekali lagi rakyat yang mengambil haknya di tanah milik perusahaan di penjara, tapi perusahaan besar yang merambah hutan, yang merusak lingkungan justru dikasih penghargaan pemutihan. Pemutihan cepat, tapi kalau sertifikat buat rakyat cuma di upacara aja udah gitu diambil kembali. Nggak ada lagi yang kayak gitu. Nggak ada lagi. Siapa itu orangnya, Pak? Nah, teman-teman di sini sudah rapat, telah merumuskan agenda. Ayo kita dukung bersama-sama, dari kertas jadi aksi, mengikat. Tidak bisa tidak, mereka harus melaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, kita pikirkan sanksinya seperti apa. Kita ini orang-orang baik, masih punya kesabaran. Tapi kalau mereka begitu terus, maka kesabaran itu akan hilang. Di beberapa daerah, kantor bupati udah dibakar. Rakyat berani melawan aparat. Rakyat nggak punya apa-apa, aparat punya segala macam kan, gas air mata, senjata, pentungan, dan macam-macam. Tapi itu dia, tanah bukan sekedar kepemilikan, tapi harkat dan martabat manusia. Manusia yang tidak punya tanah dihancurkan harkat dan martabatnya dan hak hidupnya. Tatkala hak hidupnya dihancurkan, tatkala hak hidupnya dirampas, buat mereka hidup dan mati sama aja.
Nah, kita ingatkan, jangan sampai muncul kemarahan rakyat di mana-mana. Oleh karena itu, dengar suara rakyat. Teman-teman ini sudah dan akan terus keliling Indonesia untuk saling mengingatkan. Saya diundang oleh teman-teman di Sulawesi karena mereka juga dapat derita yang luar biasa. Lingkungan mereka rusak oleh tambang-tambang yang luar biasa. Di keruknya itu 10 tahun lagi habis, anak-anak kita nggak bisa menikmati hasil dari pengerukan itu. Menetes juga enggak ke rakyat, banyak, ada ya sedikit-sedikit gitu. Jadi sekali lagi, di mana-mana sekarang terjadi penindasan yang luar biasa, dari Aceh sampai Papua, dari Kepulauan Riau sampai Sulawesi, di desa ataupun di kota, di Wadas, di mana-mana, di Gorontalo, di Sulawesi Utara, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Saya juga diundang ke Luwu untuk berdiskusi bagaimana kita menyikapi kezaliman ini. Dan yang paling parah sekali lagi adalah hak generasi mendatang itu dirampas oleh mereka. Semakin banyak mereka kerup, semakin sedikit anak-anak kita bisa nikmati. Boro-boro semakin sedikit, habis beneran. Oleh karena itu, kita harus bilang cukup sudah. Saatnya kita menentukan sikap. Saatnya kita bahu-membahu bersatu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang hakiki, mewujudkan cita-cita kita merdeka, bebas dari eksploitasi, bebas dari penindasan kaum berkuasa. Perjuangan ini akan panjang, ya. Mudah-mudahan sih lebih pendek gitu. Insya Allah kalau kita berbuat sesuatu, insya Allah nasib kita akan berubah. Karena Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Semangat terus. Insya Allah kita selalu senantiasa dikaruniai kekuatan oleh Yang Maha Kuasa dan istiqomah di jalan yang lurus untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.